Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, dimanapun kalian berada. Jadi saya habis memantau situasi keadaan bahwa tidak ada yang namanya kehidupan. Ketika saya melihat daripada lokasi di situ tempat sawah ya, sawah Cikaden, yang baru panen ya, baru mendapatkan ya lumayan aja lah, ibaratnya sekilo 2 kilo beras ya. Nah jadi sahabat, kita langsung saja, di mana saya ini kan ketika mereka yang namanya menyekap, bahasanya menghasut daripada si perempuan itu. Jadi perempuan itu kalau dia lihat, memang dia ini sudah dikatakan gendam. Makanya saya sempat sampaikan, gendam ini yang dilakukan sama Mas Loreng, di mana itu dimasukkan salah satu kekuatan energi yang luar biasa, pengaruhnya luar biasa ya. Kenapa? Karena di situ saya lihat di mana Mat Loreng ini memasukkan yang ada di belakang, di badan si perempuan itu seperti barang. Nah, barang itu ketika masuk kepada dia penyatu, dia tidak bakal yang namanya percaya omongan orang lain. Ini hebatnya. Makanya dia nurut kata si Mat Loreng. Kata Mat Loreng A, ya A. Kata Mat Loreng ya B, ya B. Itu hebatnya si gendamnya Mat Loreng ini ya. Karena dia menggunakan bahasanya bersekutunya itu, terhubungnya itu kekuatan-kekuatan lah, seperti kibrit katubi lah ya bahasanya. Makanya aneh ya, setelah saya simak bahaya, makanya saya coba kemarin, saya tali, saya ikat, saya pengen keakuratannya, dia nggak bisa jujur sekali. Memang dia bisa saya saya sukmanya saya tarik, tapi itu pun hanya sebatas dia menurut saja. Tapi kalau untuk dia mengucapkan, untuk mengatakan, sudah dikunci dengan kekuatan yang ada ditanamkan di tubuh dia si perempuan itu dari Manore. Luar biasa sahabat ya. Nah ini jadi mudah-mudahan sahabat ya, kalian ikuti, kalian uh, simak dengan perjalanan Cikaden. Mudah-mudahan saya bisa melepas itu dengan pelan-pelan, walaupun itu mungkin nanti saya akan mendapatkan suatu solusi cara untuk mencabutnya biar dia bahasanya itu selamat ya. Mungkin syukur-syukur dia nanti akan bisa sadar ya. Tapi ya memang ekstra kerja yang benar-benar Cikaden yang penuh, benar-benar mengeluarkan energi-energi khusus istilahnya. Artinya Cikaden harus ritual khusus. Nah disinilah tantangan Cikaden, liciknya Mat Loreng sama si Prabu ini. Mereka sudah menggunakan cara-cara kejahatan itu, menggunakan tangan-tangan orang. Nah, itu luar biasa ya, karena dia sudah tahu kekuatan yang ada di Cikaden, tahu sendiri ya. Cikaden segala pusaka segala ini memang memiliki, tapi ketika Cikaden lihat, rasakan dengan adanya yang mereka lakukan ini, ya mau tak mau Cikaden selalu waspada. Karena waspada itu bukan berarti Cikaden merasa seolah-olah di sini mengatakan itu benar-benar musuh, tidak. Tapi mereka ini bagaimana caranya, saya punya niat, punya inisiatif, punya pemikiran, walaupun mereka ada dari sisi kita lihat jahatnya, siapa tahu ada sisi baiknya. Itu saja harapan kita, karena kita bukan tugas kita yang namanya membunuh, tapi kita tugas kita ini bagaimana caranya dengan berjihad. Tadinya orang jahat bisa sadar, ketika sadar dia bisa istiqomah, ketika istiqomah dia bisa menjalankan yang namanya kehidupan yang lebih baik. Nah, karena ilmu-ilmu yang ada di mereka ini, yang dia didapat ini, bukan ilmu-ilmu untuk mengajarkan kebaikan, yang ada juga ilmu-ilmu sesat. Makanya disebut ilmu hitam, karena kesesatan dia
melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, jadi sahabat-sahabat, saya singkat saja, perlu saya iklan sebentar ya. Jadi kalau sahabat-sahabat perlu yang namanya seperti pesan madu langsung sama Ciraden, itu harganya 300, itu dapat 6 ya, 400 itu dapat 8, tapi ditambah lagi yang namanya bonus seperti minyak pemikat ya. Cik, apa aja sih 300 dapatnya, kok bisa dapat 6 terus tambah lagi minyak pemikat. Nih, ini satu ya, tambah minyak keraton 2, tambah sari serbuk ajaib jadi 4, tambah garam asma yang artinya rukiah sudah kita doakan jadi sudah 5, dan madunya itu 2 jadi 7. Kalau katanya yang 400.000 itu gimana sih katanya? 400.000 itu beda, hanya madunya dapat 3, ininya 2 jadi 5, tambah ininya 1 jadi 6, tambah lagi sari serbuknya 1 jadi 7, tambah lagi yang namanya ini minyak pemikat jadi 9 semuanya. Nah, yang 2 itu cuman hanya ibaratnya serbuk, sari serbuk aja 2, serbuk 2, madu 3, minyak keraton 1, garam asma 1, sama minyak pemikat 1, jadi 9, cukup 400.000 saja ya. Berlaku sampai kapan itu Cik? Selagi Ciraden masih kalian lihat tayangan dengan kesetiaan kalian menjadi anggota member Ciraden, itu Ciraden berikan. Tapi kalau yang belum menjadi anggota member, itu langsung Ciraden masukkan menjadi anggota member ya. Anggota member maksudnya menjadi anggota Ciraden, ikut Ciraden khusus. Jadi keistimewaan itu benar-benar Ciraden pastikan kepada sahabat-sahabat, Ciraden berikan, di mana kalian setelah memesan, setelah yang namanya kalian order yang Ciraden sampaikan ini, itulah yang Ciraden ciptakan, bagikan, biar kalian itu benar-benar staminanya stabil, sehat, jasmani maupun rohani ya. Kalau kurang jelas hubungi saja WA Ciraden di nomor 0821 5006 3346 ya. Kalau artinya kalian masih ada suatu seperti konsultasi atau bagaimana, Ciraden sering mengulas mengatakan Ciraden sudah siap dalam pengobatan ini, pengobatan jarak jauh, artinya penyakit medis maupun non medis, artinya yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Insya Allah ketika kalian berobat, artinya kemana-mana, ke dokter, ke rumah sakit tidak kunjung sembuh, bahkan kalian sudah menemukan salah satu dukun-dukun apa gimana masih tidak sembuh penyakit itu, silahkan konsultasi, bahkan secara gratis pengobatan. Insya Allah ya, kita lihat nanti bagaimana cara pengobatan itu, nanti kalian bisa lihat bahkan ketahuan penyakit itu atau bisa kita sembuhkan atau tidak. Tapi yakin saja, saya bukannya berarti saya mengatakan seperti ini, insya Allah dengan amanat yang saya jalankan ini menjadikan suatu pertolongan jembatan saya ketika saya hidup di alam dunia, itu memang saya nyatakan senyata-nyatanya. Nah, jadi men, kita mau jalan, mudah-mudahan perjalanan kita tidak ada kendala, karena kita pengen memastikan lahan kita bisa, sawah kita nggak ada masalah. Mudah-mudahan ini dijadikan suatu tempat yang namanya ajang, dimana kita disinilah kita harus memberikan suatu titik terang yang jelas ya. Ada suara nih, astagfirullahaladzim nih, lihat nih suara air mata
Mak Loreng ada di situ. Berarti dugaan saya benar. Dia sudah masuk lahan persawahan Ciraden. Apa itu? Tumen-tumen bagaimana ini men? Kok bisa di sini? Kau nyari mati Ciraden. Hah? Saya memang sudah siap. Jangankan kematian, kehidupan pun memang saya sudah siap. Karena sudah dilahirkan ke muka bumi ini, saya sudah siap segala-galanya. Ya, Ingat, kenapa? di mana kau Ciraden akan kucari terus. Ya, saya nggak bakal lari, Mat Loreng. Yang jelas, saya minta sama dirimu, Mat Loreng. Ketika saya mendapatkan suatu gambaran yang jelas dan nyata, rupanya kau semakin lama memang semakin jahat. Aku memang jahat Ciraden. Iya, justru itu saya akan bicara baik-baik kalau memang bisa baik-baik. Saya minta dengan adanya wanita itu kau gendam, kau masukkan ke tubuh dia sampai kau bisa memperdaya dia, sampai apa kata kau dia nurut sama kau. Betul itu. Terus Tapi jangan sekali-kali kau cabut genap. kenapa emang? Kenapa? Karena wanita itu bisa akan mati sendiri Ciraden. Oh jelas. Mati gimana maksudnya? Dia pasang sebagai tumbal. Astagfirullahaladzim. Luar biasa kau Mak Loreng. Saya minta Mak Loreng lepaskan gendam itu karena gendam itu akan berbahaya. Tidak bisa. Kenapa? Karena dia pengikut Ciraden. Oh berarti ketika yang namanya menjadi salah satu golongan kalian, bahkan kau mengatakan itu akan menjadikan tumbal. Ya, Berarti kan prewang-premawangmu minta yang namanya salah satu korban. betul. Wah ini nggak beres. Kalau ini nggak beres ini Loreng. Men, hati-hati men. Nanti kau dijadikan korban juga Ciraden. Apa maksud kau? Kalau kau mampu kau bisa nggak masalah. Yang jelas saya pengen bicara baik-baik dulu. Karena dia wanita tidak berdosa. Saya tahu. Selama ini namanya dia polos. Ketika kau iming-imingi mungkin dengan bagi hasil mungkin di situ ada suatu tujuan mendapatkan suatu bagian nilai rupiah. Betul. Tapi di samping itu dengan kepolosan dia ketika kau hasut seolah-olah itu menjadikan suatu kekuatan tapi kau percaya supaya dia nggak bisa dibiarkan. Ini Kau selalu biasa. Jangan kau merasa hebat Loreng. Keluarkan ini kau. kamu jadi tumbalnya juga. Dirimu kalau memang maunya seperti itu dirimu akan setumbal sama Loreng. Kau tidak mau nyambut ini rasakan kalau mampu Ciraden. sampai lebih baik kau katakan saja men sini men kita men hati-hati men. Nggak bisa dibiarkan dia di sini dia kamu saya habisi sekarang Kau yang kau habisi Ciraden. kalau memang nggak bisa diajak baik-baik lagi. Ada guna kau Ciraden. Kau jangan semboyan seolah-olah kau paling gagah. Betul, aku memang sakti Ciraden. Kalau kalau memang dirimu sakti, kalau memang dirimu hebat, itu sayang kesaktianmu, kehebatanmu kau jalankan yang namanya itu jalan-jalan yang gelap. Ya. Tapi ingat kau sadar, ya, suatu masa, suatu saat, dikala kau masih yang namanya menjalankan kehidupan yang lebih
tidak baik dipandang oleh masyarakat umum, itu akan kau menerima, kau akan metik yang namanya cilaka, kerugian, kesusahan dirimu. Itu menurut kau Ciraden, menurutku baik jalanku. Memang otakmu sama Prabu bersama. Ya, karena kenapa saya katakan seperti itu? Kau punya pedoman bukan berdasarkan menata kehidupan yang baik. Kau lihat, kenapa kau ganggu-ganggu lahan saya? Kenapa kau harus rampas lagi yang namanya sawah untuk anak keluarga saya, istri saya, semua keluarga saya itu kau ambil, sedangkan saya menanamnya mendapatkan sekilo 2 kilo, tapi kau paksa, kau rampas, kau ketika mereka mengadu sama saya, kau sudah mengacak-acak lahan sawah saya. Betul. Maksud kau apa? Ya, aku juga pengen makan Ciraden. Kalau kau mau makan, jangan punya orang, jangan hak orang kau ambil. Memang kau ini biadab kau ini. Ya, siapa yang kuasa itulah Oh, yang mendapatkannya Ciraden. Oke, kata kau seperti itu. Sekarang kita buktikan saja. Kata kau memang hebat, kau paling kuasa, paling gagah. Itu menurutku. Nih, rasakan ini. Bicara kau. Kalau nggak bisa dibiarkan. Akan kutempelkan kau di batang kelapa itu. Nempel kau. Lepaskan Ciraden. Kau Brengsek kau. bersemboyan. Kau merasa gagah, merasa hebat. Kita perjanjian saja. Bagaimana? Saya sudah baik-baik tadi Manore. Saya minta jangan kau racuni orang yang tidak berdosa. Iya. Jangan kau beranggapan ilmumu itu akan membuatmu bahagia. Kalau kau mau, itu gendam kau cabut, baru perhitungan kita, penyelesaian kita tuntaskan. Tidak bisa. Dia sudah menjadi pengikutku Ciraden. Hmm. Dia akan membasmi kau juga. Oh, niat busuk seperti itu rupanya. Iya. Kalau kau cabut gendam itu, dia akan mati. Percuma kau. Saya bukan nggak mampu, nggak bisa mencabut dia. Iya. Tapi dia akan mati. Justru itu saya pengen bicara sama kau. Wanita itu, perempuan itu, memang ketika ketemu sama kalian kami kasut. Disitulah saya ada jiwa membangkitkan saya, menyelamatkan supaya dia jangan sampai masuk ke lembah-lembah hitam seperti kalian. Itu menurut kau Ciraden. Menurut kami, jalan kami bagus, lurus. Sadar kau Manore, sadar kau. Lepaskan aku. Ya, oke, saya lepaskan. Tapi dengan perjanjian dulu. Kalau kau mau ikut perjanjian saya, oke, saya lepaskan. Kalau kau nggak mau, Kencang sekali nih. Lepaskan Ciraden. Kurang ajar kau. katakan Manore, saya bukan nggak bisa, bukan nggak mampu habis kalian. Ya, kecil bagi saya. Tapi kenapa kalian selalu namanya membuat keonaran, bahkan selalu yang namanya melakukan kejahatan. Kau yang kau habisi Ciraden. Kau yang kau habisi. Kau yang akan kunyapkan. Sadar nggak? Aku tidak akan sadar. Lepaskan ini. Sini kau. Rengsek kau Ciraden.
Jadi sini kau. Kalau kau memang nggak mau sadar, nggak mau melepaskan itu, sekarang satu pilihan. Kau bisa kalahkan saya, maka apa yang kau inginkan saya berikan. Tapi kalau kau belum bisa mengalahkan saya, jangan harap yang namanya keinginanmu akan terwujud terlaksana. Aku akan mengalahkan kau, Ciraden. Terus, kalau kau mau, kalau kau bisa, Awas kau. keluarkan semua kemampuan. Gimana kemampuan? Terus. Memang kau selama ini semakin lama dibiarkan. Memang gak bisa dibiarkan. Assalamualaikum. 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 Brengsek kau. Aku tidak akan menyerah, Ciraden. Bagus. Itu berarti kau lawan tanding saya dong. Katanya kau punya perewangan begitu. Brengsek kau. Panggil kekuatannya. Kuat. Ya kan? Saya sudah katakan. Kalau kau bisa mengalahkan saya, apa kau ingin dari persawahan saya, lahan yang namanya pondok padepokan saya, silakan. Saya ikhlas. Iya. Tapi jangan kau mimpi semua itu akan kau bisa lakukan. 70% sawah itu sudah milikku, Ciraden. Bahkan petani tunduk kepadaku. Kau sangat jahat. Saya tahu semua petani-petani yang garap-garap di sana sudah bicara sama saya bahwa mereka terganggu olehmu. Ya, betul. Hentikan itu, karena itu nggak baik. Mereka tidak bersalah, mereka tidak berdosa, mereka tidak tahu apa-apa. Tapi kalian selalu yang namanya mengganggu orang-orang seperti itu. Ya, kalau mereka tidak nurut, mereka akan mati di tanganku. Hebat. Ya, Berarti kau segala-galanya itu sudah mempunyai kekuatan yang lebih. betul. Nggak masalah. Kalau memang itu mau kau, sudah saya bilang, sudah katakan, kau bisa kalahkan saya, baru kau bisa sebenarnya apa yang kau inginkan. Sudah, itu aja, beres selesai. Memang kau sakti, Ciraden. Tapi Tidak. yang mengalahkan kau, mat loreng nanti. Jangan terlalu kau bicara seperti itu. Yang pasti kau buktikan, kau panggil kekuatan. Mati kau, Ciraden. Kau tidak ada apa-apa yang mati, Ciraden. Ilmu kau belum seberapa bagiku, Ciraden. Luar biasa kau punya kemampuan. Kau Sudah kukatakan aku sakti, Ciraden. memang hebat. Jangan sombong kau. Rasakan ini. Di kau. Di kau. Jangan tertawa dulu kau.
Puas pengalaman, lah puas gancang nyawa. Jangan kau merasa seolah kau penjaga. Rasakan. Kau masih hebat. Bangun kau. Mana kekuatanmu? Kau sombongkan tadi. Kau katakan kau paling jago, paling hebat, paling sakti. Ya. Ya, itu pengakuanmu. Makanya jangan hidup di alam dunia itu sombong-sombong. Paling sakti. Ajar kau. Awas kau Raden. Mana? Pembalasan akan matikan kau. Awas kau. Iya. Awas kau Raden. Memang manusia seperti umat loreng ini tak ada guna sobat. Sombong dan sombong. Dia saja mau kemana dia? Kita pengen tahu. Yang pasti sahabat, saya harus menyelamatkan wanita itu supaya gendamnya bisa saya cabut. Mudah-mudahan ada pertolongan langsung dari Allah. Itu akan saya buka umat loreng baru. Saya lenyapkan dari muka bumi karena dia bekerja sama kami. Memang sangat luar biasa atas kerjaan. Untuk itu sahabat, yang jelas yang pasti semuanya itu mohon doanya karena ini udah waktunya sholat maghrib. Kita tutup. Wassalamualaikum